Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Pandu Panjana, pimpinan perguruan Tangkuban Perahu, menghadang rombongan Setakeling dan kedua saudaranya, Raden Sakapalwaguna dan Dampu Awuk. Sementara itu, Anting Wulan yang mengikutinya mengerti akan maksud dari Ki Pandu Panjana, dan Anting Wulan merasa bertanggung jawab atas tuntutan dendam pimpinan perguruan Tangkuban Perahu. Kakang bertiga, mundurlah! Oh, kau Wulan? Kakang, mundurlah. Ki Pandu Panjana hanya mempunyai urusan denganku. Akulah yang bertanggung jawab atas pembunuhan murid-muridnya. Tidak di Wulan. Kita yang bertanggung jawab. Kita berempat adalah satu. Apa yang menjadi perbuatan salah seorang dari kita adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Benar, Adi Wulan. Apapun dan bagaimanapun keinginan kalian, aku akan mengiringinya. Kalian ingin bertempur berpasangan atau sekaligus berempat, aku tidak gentar menghadapi kalian. Ki Pandu, apakah Ki Pandu tidak ingin menyelidiki dulu apa sebabnya adikku Anting Wulan melakukan perbuatan itu? Tidak. Apapun yang telah dilakukan oleh mereka, aku tetap menuntut utang nyawa ini. Aku tidak menyangka Ning Siwu yang selama ini dipuja-puji sebagai kelompok pendekar suci pembela kebenaran mampu melakukan perbuatan keji seperti itu. Adi Wulan, katakanlah kenapa kau sampai melakukan perbuatan seperti itu. Jawablah, agar hati kami menjadi lebih tenang. Kakang Dampu, Kakang Seta, Kakang Saka, biarlah urusan ini menjadi urusanku pribadi. Tidak, Adi Wulan. Kakang Seta, Adi Dampu Awuk, aku percaya sepenuhnya pada adik Wulan. Apapun yang dilakukannya, pastilah mempunyai alasan yang cukup kuat. Aku yakin, pastilah murid-murid Tangkuban Perahu memang sepantasnya mendapat hukuman seperti itu. Terima kasih Kakang Saka. Ki Pandu, aku siap menerima segala bentuk pembalasan yang Tuan akan lakukan. Aku tidak gentar. Tapi sebelumnya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Katakanlah. Apakah sikap cabul yang dimiliki oleh sebagian besar anak muridmu adalah hasil ajaran dari Gunung Tangkuban Perahu? Dan satu hal yang paling penting untuk kuketahui, apakah perbuatan murid-muridmu yang memakai nama Ning Sewu untuk melakukan perbuatan kotor adalah sepengetahuan Tuan? Setan, apakah yang telah dilakukan oleh mereka di Wulan? Ki Pandu, 2 kali aku bertemu dengan murid-muridmu dan mereka melakukan hal yang sama, memakai nama Ning Sewu untuk melakukan perbuatan kotor. Aku tak tahu entah berapa seringnya kalian melakukan itu. Persetan dengan nama Ning Sewu, persetan dengan kebanggaan nama kosong itu. Bangsat, orang tua tidak tahu diri. Awas Adik Dampu! Setakeling juga merasa khawatir dengan sikap Dampu Awuk adiknya. Segera saja mengiringi serangan Dampu Awuk pada Ki Pandu Panjana. Dampu Awuk berguling beberapa meter ke belakang, sedangkan Raden Setakeling mundur hingga belasan tindak. Akan tetapi, murid tertua dari Gua Larang ini berhasil untuk tetap tegak. Kaukah murid tertua dari Wanayasa? Benar Ki Pandu. Janganlah kau merasa bangga dapat menahan seranganku. Aku belum mengeluarkan separuh pun dari tenagaku. Nah, majulah kalian berempat sekaligus. Adi Wulan, mari kita hadapi orang tua itu dengan barisan 4 bintang. Biarlah Kakang Saka, biarlah aku mencoba untuk mengusirnya. Biar orang tua tak tahu diri itu mengerti dengan siapa mereka sebenarnya. Siapakah sebenarnya Ning Sewu? Tapi Adik Wulan, Adik Saka, mundurlah. Biarkan Adik Wulan mencoba menghadapinya. Tapi Kakang, mundurlah. Beri kesempatan adikmu Wulan untuk menghadapinya sendiri. Terima kasih Kakang Seta. Ayolah Ki Pandu, aku siap. Akulah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab terhadap masalah itu. Bagus. Tapi ketahuilah, dengan sikapmu ini, aku tetap tidak akan mengampuni seluruh saudara-saudaramu. Bahkan mungkin seluruh murid-murid dari Gua Larang, aku akan tetap dendam. Ayolah,
Jangan hanya bicara saja, Ki Pandu. Bagus. Rupanya kau menjadi tidak sabaran untuk segera mampus. Kakang Seta, kau benar-benar keterlaluan membiarkan adik Wulan menghadapi pimpinan perguruan Tangkuban Perahu itu seorang diri. Anting Wulan yang telah tumbuh dan berkobar kembali semangat kelompoknya, kelompok Ning Sewu menjadi enggan mempergunakan Aji Banyu Cakrabuana untuk menghadapi Ki Pandu Pancana. Karena itu, ia segera saja menggelarkan pembukaan dari Aji Kincir Metu tingkatan pertama. Hei, Adik Wulan, hati-hati! Tenanglah saja, Adisaka. Tenang. Terima kasih, Kakang. Aku akan berhati-hati. Dia menghadapi orang tua sakti yang setara dengan ia hanya dengan kincir metu tingkatan pertama. Nanti kita bisa tanyakan padanya dari mana ia mendapatkan semua kehebatannya. Dari mana kau mendapat tenaga sebesar itu? Luar biasa sekali tenagamu. Kenapa kau tanyakan itu, Ki Pandu? Tentu saja. Karena aku sendiri tidak percaya jika gurumu memiliki tenaga yang jauh lebih kuat darimu. Tenagamu tidak berbeda dengan tenaga kami orang-orang tua yang telah berlatih puluhan tahun. Tidak berbeda. Apakah dengan demikian kau menganggap kepandaian dan tenagamu seimbang denganku? Iya. Kau hebat sekali. Aku telah mengeluarkan hampir seluruh tenagaku dan kita sama-sama terlempar ke belakang. Kau salah, Ki Pandu. Aku belum mengeluarkan separuh pun dari tenagaku. Oh, setan. Kau benar-benar terlalu sombong, bocah. Akan kulihat sampai sejauh mana kesombonganmu itu. Cobalah kau terima pukulanku ini. Bagaimana, Ki Pandu? Aku tidak tergeser sedikit pun dari tempatku berdiri. Tapi kau, untung kau berhasil mempertahankan keseimbangan tubuhmu. Aku akan selalu mengingat peristiwa hari ini, bocah. Suatu saat nanti, aku akan mencarimu kembali, Nona. Adik Wulan, dari mana kau mempunyai kepandaian yang sehebat itu? Luar biasa sekali kau. Iya. Kemana saja kau selama ini? Aku mencari-carimu setelah kesadaranku kembali. Mencari-cariku? Iya. Aku ingin kita berkumpul kembali. Berkumpul dan bersama-sama bertualang. Mengembara menikmati alam Pasundan yang permai dan indah ini. Atau jika perlu, kita akan meminta izin Yang Guru untuk mengembara hingga ke bumi Jawa. Mengembara di sekitar Gunung Merapi, Merbabu. Bukankah menyenangkan, Adik Wulan? Iya, menyenangkan. Menyenangkan sekali. Oh iya, Adik Wulan. Apakah kau mengetahui apa yang telah terjadi dengan Neng? Neng telah mati. Iya. Aku tahu semua itu, Kakak. Aku tahu. Aku tahu. Sudahlah, Adik Wulan. Janganlah kau bersedih. Segalanya memang harus terjadi sesuai dengan kehendaknya. Sekarang bagaimana? Kau tentu akan pergi bersama-sama dengan kami menyaksikan hari bahagia di Dampu Awu, bukan? Iya, Kakang. Aku ingin kembali bersama-sama kalian. Seperti dahulu. Bagus. Jika begitu, marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Adik Awuk pasti sudah tidak sabaran untuk bertemu dengan Putri Agung kekasihnya. Bagaimana, Kakang Dampu? Apakah adik Kayuwangi masih sering minta Kakang untuk menangkapkan rusa? Ayolah, mari kita berangkat. Tunggu dulu, Kakang Seta. Aku kira tidak akan menjadi halangan jika kita duduk beristirahat di sini. Aku menuntut Adik Wulan untuk menceritakan semua pengalamannya hingga dia bisa menjadi seperti ini. Aku telah mendengar sebagian ceritanya.
ketika dulu kita menolong sepasang kekasih dari cengkraman saudagar dari Indraprasta. Tapi itu hanya sedikit. Dan tentunya masih banyak lagi pengalaman yang kau dapatkan, Wulan. Iya benar. Apalagi aku, sama sekali belum mengetahuinya. Ayo Adi Wulan, ceritakanlah. Baiklah Kakang, aku akan menceritakan seluruhnya. Anting Wulan kemudian menceritakan semua pengalamannya, seluruhnya, tentang si Tunggul, keris Cakrabuana yang kini dirampas Prabu Sora, tentang wanita dari Laut Kidul, dan terakhir tentang pertemuannya dengan ibundanya. Akan tetapi, untuk hal yang terakhir, Anting Wulan membatasinya. Ia tidak membuka semua cerita tentang keluarganya, tentang ayahandanya yang merupakan seorang pengkhianat licik yang teramat dibencinya. Selamat Adik Wulan. Kami turut berbahagia dengan keberuntunganmu itu. Dan mudah-mudahan kelak kau pun akan dapat menjumpai ayahmu yang sampai kini belum kau temukan. Iya Kakang, terima kasih. Dan kita akan bersama-sama merebut pusaka Kujang Cakrabuana yang dirampas oleh Prabu Sora. Ya, kita akan bersama-sama mencarinya. Lalu, apakah kau akan kembali lagi pada Dewi Laut Selatan itu? Bukankah memang sudah sepantasnya kau menuruti segala pesannya, segala persyaratannya? Iya, kukira kakek Kaliman memang menghendaki demikian. Iya. Karena menurut pengamatannya, mata batinnya, kelak aku pasti akan terlibat dengan raja besar yang kelak akan hadir dari tanah Pasundan, yang kemudian akan menguasai Jawa, Pasundan, bahkan hingga jauh ke mancanegara. Nah, bukankah memang sebaiknya kau kembali padanya? Ya, aku malu berjumpa kembali dengannya, Kakang. Kenapa? Dan lagi, aku tidak ingin lagi berpisah dengan kalian. Untuk satu hal ini, kau tidak boleh menjadi kanak-kanak seperti itu, Adik Wulan. Tidak, Adik Wulan. Ini adalah suatu kesempatan yang mungkin tak ada bandingnya. Kami semua bangga jika suatu saat kau memiliki kepandaian yang hebat, yang dapat menjunjung dan menjaga nama baik Guhalarang. Tapi Kakang, Adik Wulan, kita tidak akan selamanya bersama-sama. Tidak akan selamanya berkumpul. Satu saat kita akan berpisah. Kita masing-masing akan membawa jalan hidup masing-masing. Nah, saat ini pun sudah nampak jelas di hadapan kita. Kita akan kehilangan Adik Awu. Dia akan segera lepas dari kelompok kita. Dan mungkin berikutnya aku atau Adik Saka atau mungkin kau sendiri. tidak. Tidak. Kenapa kau katakan tidak? Apakah kau ingin menjadi seorang perawan tua? Sebentar lagi kita semua akan menghadapinya. Dan itu tidak akan dapat kita tolak. Dan juga kita tidak perlu berpura-pura untuk menolaknya. Sudahlah. Kenapa kita jadi jauh ngelantur? Baiklah, kita segera berangkat ke Galuh. Hup! Raden Setakeling segera melompat ke atas kudanya. Dan kemudian ketika adiknya satu persatu melompat naik ke atas kuda masing-masing. Dan beberapa saat saja keempat remaja dari padepokan Gualarang sudah berderap di atas punggung kudanya. Nah, para pendengar sekalian.